ini bahkan ada perubahan sampai ke 6 kali yang tentu memerlukan sebuah kajian-kajian, termasuk juga dari tata krama budaya yang ingin disampaikan bahwa misi kepemimpinan Jawa Barat ini diwarisi oleh sebuah nilai yang sangat santun begitu, sehingga tidak memberikan dampak psikologis kepada masyarakat, sehingga ada tutur kata yang menimbulkan suatu bahasa yang keluar dari peradaban dan budaya kita. Nah, itu pun disampaikan. Oleh karena itu Kaukus bersepakat bahwa apa yang disampaikan tadi untuk kita rumuskan, ya, dan akan menjadi sebuah poin-poin yang akan disampaikan langsung kepada pemerintahan melalui DPRD Provinsi Jawa Barat dalam waktu tentu tidak terlalu lama, dan juga untuk disampaikan kepada Pak Gubernur langsung. Bahkan tadi ada keinginan untuk berdialog. Toh Pak Deddy Mulyadi apapun ceritanya adalah Gubernur Jawa Barat yang kita hormati dan aspek konstitusinya sudah ditempuh, dan kita sama-sama ingin ikut bagaimana memperbaiki Jawa Barat. Kita akui memang dari fase-fase Gubernur Jawa Barat, mulai dari sebelum era reformasi, zaman Orde Baru maupun sebelumnya, yang kebetulan kami memang memiliki pengalaman berinteraksi, ini memang agak lain. Tapi satu hal yang prinsip, ya tadi tingkat kepuasan ya hari ini yang sampai berapa? 94%. Tapi itu media sosial, dianggap saja lah kami ini ada di 6%-nya ya. Tapi 6% ini kan memiliki sebuah intelektual, mudah-mudahan bisa menjadi mewarnai sebuah pemikiran yang di luar alam hayal atau alam media sosial begitu, di alam nyata ya. Kenapa demikian? Karena memang kita sangat menghindari ada sebuah perubahan tatanan bernegara dan bangsa yang digiring oleh kekuatan media sosial. Tapi kita ingin berjalan pengaturan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan ini dalam rel aturan konstitusi yang ada. Jadi jangan kemudian sepertinya kita dihadapkan dengan opini lewat konten, lalu kemudian publik, padahal ada sebuah mekanisme konstitusi yang memang harus ditempuh ya. Tetapi ada potensi memang beberapa hal yang berdimensi pelanggaran, dan itu akan kita kaji lebih dalam. Nah, dari perilaku yang memang kita lihat ya, tadi ada disimpulkan tentang beberapa kebijakan yang menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, bahkan dalam spektrum yang lebih luas kaitan dengan beberapa statement beliau ya, menilai sebuah perilaku gitu, dan memang diperkuat juga oleh media-media sosial, oleh media yang punya kaliber gitu, seperti dari Tempo misalnya, lalu kemudian juga pernyataan Pak Deddy sendiri yang menilai seseorang yang cukup kontroversi lalu dianggap sebuah semacam dewa lah begitu kan. Lalu kemudian bisa memberikan sebuah ruang yang begitu sangat harmonis kepada pihak pengusaha yang bagi kita sebagai masyarakat masih dipertanyakan tentang integritas dan komitmen kebangsaannya, terutama dalam kasus-kasus seperti IK2, pagar laut, lalu kemudian kebijakan-kebijakan kontroversi lainnya dalam hal pengembangan usahanya. Tetapi dia seperti mendapat ruang ya, sehingga ada pertanyaan tadi, dari ini sebenarnya siapa sih? Jadi ada judul akhir tadi kalau statementnya, KDM ini cepot atau raja begitu. Pak, kalau disimpulkan, kalau boleh menilai, tadi Kaukus ini menilai kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 hari. Ya, tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. 0 ya? Iya, gagal. Yang dibangun baru opini ya? Ya, artinya bukan penilaian kerja, karena ya, ada parameternya dari aturan kan. Ya, dari beberapa yang memang berkaitan dengan
dengan kebijakan beliau sendiri yang tidak konsisten, lalu tidak menghormati mitra kerja, dan bukan hanya di tataran hubungan dengan legislatif, tapi di internal eksekutif pun sepertinya tidak harmonis ya, terutama dengan wakil gubernur. Dipastikan itu ada miss dan terjadi sebuah ledakan yang tidak harmonis. Juga perangkatnya kelihatannya juga seperti di OPD ya, belum menunjukkan sebuah ada bersinergi yang baik, dan itu terlihat kan ketika kasus penyegelan dan sebagainya, dan termasuk pas sekolah ada yang dipecat. ya hubungan dengan mungkin ada kewenangan yang overlap dengan bupati dan wali kota juga ya. Baik, atau mungkin Pak Dedi nunjukin bahwa Jawa Barat ini mungkin role model untuk daerah istimewa Jawa Barat gitu. Ya itu tadi hal yang dipertanyakan ya. Justru penggunaan istilah istimewa untuk sebuah provinsi kan sudah diatur oleh perundang-undangan, bahkan Undang-Undang Dasar 45 kan yang mengaturnya seperti Jogja. Ini tiba-tiba muncul, lalu dan beliau juga belum menyampaikan ya apa isi kriteria lalu program-program yang disebut istimewa itu. Kalau capaian di bidang pendidikan apa, kalau kesehatan apa, kalau infrastruktur apa, kalau di bidang UKM apa, kan belum jelas. Tiba-tiba klaim ini istimewa. Nah kalau katakan kelatahan dari Purwakarta, ya kita bisa tanyakan apa keistimewaan Purwakarta selama beliau pimpin kan? Apakah banyak patung gitu, atau banyak lampu-lampion, ya atau ya ada simping atau semprong gitu kan? Kira-kira itu. Jadi ini abstrak. Oleh karena itu ini untuk segera kita akan tagih apa sih pengertian istimewa itu. Iya, harus jelas. Ya itu. Mereka Ya. kalau lihat perkembangan di media sosial, setiap tokoh yang mengkritisi itu selalu dibenturkan dengan opini-opini tuduhan jangkal bahwa ini nggak kebagian ABCD langsung. Oh, kita tidak punya kepentingan Mudah-mudahan apa. kaukus ini tidak seperti itu, dikasih penjelasan mungkin Pak Ika. Ya saya kira ya tadi kita berangkat tidak dari kepentingan, bahwa yang bertemu ini tidak ada target politik dan tidak punya kepentingan politik, dan bukan karena juga ada tadi sudah di awal-awal bicara tidak membahas tentang pribadi ya, dan tidak ada rasa sentimen, tapi betul-betul ini kita ada kepedulian bahwa Jawa Barat khawatir ya, sebab kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan 50 juta juga masyarakat. Jangan sampai ini ada kegaduhan terus-menerus yang kontraproduktif, lalu ada pola pikir yang dirubah sehingga tadi seolah-olah bahwa benar itu karena media sosial kan. Ini berbahaya untuk kelangsungan kehidupan berbangsa ke depan. Yang paling pokok akan dikawal dan paling tajam akan dikritisi dipertanyakan Soal kebijakan, regulasi. regulasi dan penggunaan APBD. Apa realisasinya gitu? Tadi mungkin untuk dorongan ke DPR di Jawa Barat sendiri itu kan jadi sorotan juga ya dari bahas. Oh ya, kita juga mengingatkan, makanya walaupun bagaimana kan alur kita adalah konstitusional. Kita punya wakil dan kita bukan pemain jalanan begitu, bahwa aspirasi ini akan dirumuskan dan disampaikan ke Dewan. Tinggal kecerdasan dan keberanian DPRD-nya nanti seperti apa. Ya. Dorongannya gimana nih dari kaukus? Kita akan datang dan menyampaikan delegasi ya kita dengan pimpinan tadi kan tidak per fraksi tapi pimpinan DPR. Ya dalam waktu dekat. Segera. Ya. Wartosan ya Pak Haji. Siap. Ya. Kita. Mangga. Atau nuhun. Cukup. Siap. Sok.